Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Usai amin. timnas Indonesia gagal maju ke semifinal, ini sekarang banyak Ya, sekali pihak, ya sejumlah pihak lah ya, yang mengatakan bahwa STY telah melakukan kesalahan fatal. Di antaranya adalah disebut karena tidak memanggil pemain-pemain yang boleh disebut lebih mumpuni dari yang sekarang. ya. Apakah masyarakat yang mengatakan bahwa pemain-pemain yang dipanggil STY saat ini itu justru tidak mumpuni? Bro Ibung, seperti apa nih bro? Ya, kalau masih muncul ya polemik mengenai ini adalah kesalahan ST dan segala macam, itu kan menandakan bahwa sebetulnya publik sepak bola Indonesia masih menganggap bahwa AFF ini jadi penting gitu loh. Hmm, Nah, ini kan ada dua hal yang harus di ini ya dicermati ya. Bagaimana sebetulnya konteks berpikir timnas atau pengurus PSSI sekarang terhadap gelaran AFF ya. hmm, Terlepas dari bahwa Indonesia sebetulnya masih punya agenda yang lebih penting, tapi kan ini juga menjadi sebuah polemik tersendiri ya. hmm, Nah, kalau kita berbandingkan dengan skuad timnas kita waktu bermain di AFF sebelumnya di Singapura, itu juga kan boleh dibilang ya sama-sama aja gitu ya. Bahkan kadang saat itu juga nama-nama seperti Pratama Arhan itu kemudian belum ketemu Rizky Ridho, Rahmat Irianto, Asnawi Mangku Alam. Itu kan juga pemain-pemain yang sebetulnya bersinar ketika bermain di AFF. Kala hmm, mereka masih dalam usia-usia 19 tahun, hmm, 20, 21. hmm, Nah, nggak beda sebetulnya dengan apa yang dilakukan SDI kali ini gitu loh. hmm, hmm, Uh, Kali ini juga kalau kita melihat bahwa STY juga masih katakanlah masih mengambil ya pemain-pemain yang punya pengalaman di timnas. Sebagai contoh, masih ada Asnawi di situ, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, kemudian Rafael Struik, ada Ferrari. Ini hmm, adalah pemain-pemain yang walaupun usianya masih muda, tapi mereka punya pengalaman tampil di timnas senior. hmm, Jadi diharapkan sekali bahwa sebetulnya pemain-pemain ini yang bisa menjadi mentor buat pemain-pemain hmm, lain. hmm, Begitu. Nah, kalau misalkan masih ada anggapan bahwa ada kesalahan pemilihan pemain, saya pikir tidak sampai seperti itu ya. Karena tujuannya dari awal pemilihan pemain U22 ini kan bukan baru dirumuskan atau ditetapkan dalam waktu 1 bulan sebelumnya misalkan katakanlah ya. hmm, Tapi mengenai kesiapan bahwa yang akan tampil di AFF kali ini adalah U22 itu jauh-jauh hari sebelumnya tentu hmm, ada pertimbangan-pertimbangan mungkin pertimbangan-pertimbangan strategis. Salah hmm, satunya saya melihat sih bahwa STY ini ingin sekali segera mematangkan pemain-pemain muda sebagai pemain-pemain pelapis nanti. hmm, Artinya kalau ini bisa berhasil, amunisi pemain-pemain muda Indonesia akan lebih banyak dan itu juga hmm, kan akan menjamin keberlangsungan kualitas dalam hal ini. hmm. Nah, kalau misalkan kegagalan kali ini itulah yang menjadi hasil, saya pikir nggak ada masalah sebetulnya. Kalau saya sih melihat seperti itu. Tidak ada masalah. Karena kalau kita lihat memang dari pertandingan-pertandingan dari sejak awal, ya terlihat sekali ya ada chemistry yang belum bisa berjalan. Hmm. Kemudian ada pemain-pemain yang sebetulnya kita harapkan bisa perform, tapi ternyata tidak. Itu juga kan di luar dari strategi atau di luar dari ekspektasi. Tapi itu adalah kondisi terkini yang terjadi di lapangan. Hmm. Kalau kemudian bagaimana performa dari pemain-pemain senior yang dipanggil ternyata itu juga mengundang polemik bahwa mereka tidak bisa mengeluarkan kualitas mereka yang sesungguhnya. Itu adalah kondisi terkini di lapangan gitu loh. Hmm. Ini bukan dari buah dari sebuah planning yang jauh-jauh hari, Hmm. tapi ini adalah apa yang terjadi, aplikasi yang terjadi di lapangan gitu bro. Ya. Ya memang dikabarkan bahwa STY kecewa dengan penampilan para pemain senior yang dipanggil, di antaranya Ya, Rafael dan Marcelino, yang disebut bahwa ya, tidak ada kontribusi gol dan assist dari mereka semua. Bahkan Ferrari malah kena kartu merah yang justru ini membuat keseimbangan ketika melawan Filipina tidak cukup baik sehingga akhirnya dikalahkan ya. Nah, tapi gini ya, ya. di salah satu sisi Hmm. terungkap bahwa Rafael itu bukan tidak main begini. Rafael itu pernah ditanya kenapa kok
sekarang kalau dia dapat bola langsung dilempar lagi gitu, nggak apa dipasing lagi, nggak ditahan dulu gitu ya, dimainkan seperti biasanya. Jawabannya kan cukup baik bahwa katanya, wah demi keselamatan. Nah, pertanyaannya ini para pemain senior lainnya juga apakah berpendapat seperti itu? Wah, jadi mereka bermain tidak secara optimal, tidak seperti biasanya karena menghadapi lawan-lawan yang boleh dikatakan Hmm. ya bukan levelnya lah gitu. Ada Ya, nggak ya. kemungkinan seperti itu, Bro? Kemungkinan kalau yang disampaikan oleh Rafael juga kan ketika melihat pertandingan-pertandingan di AFF, dia Mhm. sepertinya punya keluhan ya bahwa kok pertandingan di AFF ini begitu keras ya. Dia juga Mhm. mengkhawatirkan keselamatan dia karena Mhm. di usia yang masih muda, tentu dia punya harapan bahwa karirnya akan berlangsung lebih lama. Mhm. Apalagi dia juga punya keinginan untuk bisa tampil membela timnas senior yang Mhm. sebetulnya range waktunya juga tidak terlalu lama. Makanya Mhm. dia terlampau bermain berhati-hati Mhm. dan pilihan yang dia pakai adalah dia tidak ingin mengundang masalah seperti ya itu tadi seperti mengundang pemain lawan untuk melakukan tackling-tackling atau segala macam. Itu adalah Mhm. pilihan yang saya pikir pilihan yang benar ada benarnya juga gitu loh. Mhm. Nah, terlihat bahwa bagaimana chemistry antara pemain-pemain senior dalam hal ini yang saya sebut tadi dengan pemain-pemain yang berusaha untuk sebetulnya diangkat kualitasnya ternyata belum berhasil, Mhm. yaitu adalah kondisi-kondisi yang berlaku di lapangan. Mhm. Nah, bagaimana mereka sebetulnya melihat AFF? Apakah ini mereka juga masih menganggap ini sebuah turnamen yang penting? Saya pikir ketika mereka hadir di sebuah turnamen, apapun bentuk turnamennya, Mhm. apalagi ini mewakili negara, Mhm. seharusnya komitmen itu untuk melakukan yang terbaik, untuk memberikan yang apapun yang kualitas yang dibutuhkan, itu yang Mhm. harus muncul sebetulnya. Mhm. Nah, kalau kita lihat bagaimana Ferrari juga kok ini ya terlalu gampang untuk diprovokasi ya. Mhm. Sebetulnya itu kan hal-hal yang biasa karena Ferrari juga pernah lawan pemain-pemain dari Asia Timur, Asia Barat, Mhm. negara-negara dari Timur Tengah yang rata-rata jago-jago sekali untuk memprovokasi. Tapi Mhm. kenapa melawan Filipina mereka begitu ini ya, begitu gampang untuk terprovokasi. Mhm. Kemudian saya juga melihat bagaimana Marcelino dalam hal ini terlihat sekali ingin menunjukkan kualitasnya. Mhm. Dia tidak lagi bisa bermain sebagai sebuah permainan yang kolektif. Mhm. Bagaimana gol dari Filipina itu terjadi juga kan blunder sebetulnya dari Marcelino. Ketika Marcelino dalam posisi terkepung, tapi dia berusaha masih untuk menunjukkan kualitasnya. Bagaimana dia yang diharapkan adalah mampu mampu keluar dari kepungan dengan kualitas individu yang dia miliki. Tapi Mhm. ternyata kan nggak seperti itu yang terjadi. Mhm. Akhirnya malah terjadi penalti. Ini juga kan Mhm. sebuah hal yang sebetulnya buruk ya untuk sebuah permainan kolektif. Kemudian bagaimana Asnawi juga bermain emosional, Pratama Arhan juga bermain emosional. Jadi saya pikir ini ya rangkaian pertandingan-pertandingan itu menciptakan sebuah kondisi bahwa Indonesia tidak dalam posisi yang nyaman gitu loh. Bagaimana mereka bisa seri melawan Laos yang notabene dalam hal ini Laos bukan tim yang bisa ini ya bisa menahan Indonesia, tapi mereka tidak bisa keluar dari tekanan Laos dan berakhir imbang gitu loh. Nah ini juga kan menciptakan permainan-permainan akhirnya tidak nyaman sendiri gitu loh Mhm. dalam sebuah permainan kolektif. Ya, salah satu media Vietnam juga kan Mm-hmm. mengatakan bahwa AFF ini bukan ajang untuk pemain muda gitu ya. Salah satunya kan Mm-hmm. Indonesia yang menurunkan pemain muda. Kalau tidak salah, Laos juga kan menurunkan pemain muda ya. Ya, tapi memang tidak ini ya se ekstrim Indonesia. Mhm. Kita juga lihat bahwa Filipina atau semua negara-negara seperti Filipina, Laos, kemudian Kamboja, Malaysia, Thailand, semua adalah dalam upaya juga untuk ngeblend ya, komposisi pemain-pemain di timnas mereka masing-masing itu adalah komposisi yang saling menutupi. Artinya ada Mhm. pemain senior yang sebagai mentor, Mhm. kemudian ada pemain-pemain muda yang diselipkan gitu. Mhm. Sebagai contoh di Filipina ada pemain yang masih berusia 20 tahun gitu loh. Mhm. Kemudian di Malaysia pun begitu. Jadi ini adalah adopsi atau mereka terinspirasi dari apa yang dilakukan Indonesia di AFF tahun 2000 di Singapura kemarin. Nah, Mhm.
ini adalah upaya yang sama sebetulnya yang dilakukan oleh tim-timnas negara lain. Cuma memang di timnas yang negara lain karena mereka tidak bermain di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, Hmm. akhirnya pemain-pemain senior yang benar-benar senior itulah yang bisa turun. Sebagai Hmm. contoh, Vietnam. Vietnam ini kan benar-benar pemain-pemain yang racikannya Pak Hang Seo rata-rata gitu loh. Hmm. Hmm. Jadi pemain-pemain masih yang udah berusia 29 tahun, kemudian 30 tahun, 28 itu main gitu. Walaupun ada diselipkan pemain-pemain muda. Hmm. Filipina juga begitu. Kiper Filipina itu usianya udah 33 tahun gitu loh. Hmm. Nah, tapi ada pemain Filipina yang masih berusia 20 tahun yang turun di starting line up. Hmm. Artinya ini adalah sebuah peningkatan atau cara mereka juga untuk kemudian menarik pemain-pemain muda untuk punya pengalaman di level-level internasional. Nah, Hmm. kalau misalkan media Vietnam mengatakan bahwa ini adalah AFF bukan untuk pemain muda, oke, itu bisa bisa ada betulnya juga. Cuma Hmm. masalahnya kalau dia ingin menyinggung Indonesia, Indonesia ini dalam posisi tidak memungkinkan bisa menampilkan full tim. Itu Hmm. satu. Karena Indonesia masih punya target yang lebih penting. AFF Hmm. ini nggak ini loh, bukan bukan target utama gitu loh. Hmm. Jadi saya sih berpikir bahwa media Vietnam itu tidak melihat pada tujuan Indonesia dalam beberapa bulan ke depan gitu, Bro. Ya, apalagi kan banyak netizen yang bilang kan katanya, walah ini kalau lawan-lawannya kasar kayak begini, baguslah turunkan U22 gitu. Kalau pemain Ya, utama kayak begini mainnya kan bisa cedera semua, nanti di kualifikasi Piala Dunia kacau gitu. nah itu juga yang menjadi ini ya, menjadi catatan ya. Hmm. Catatan buat AFF ya. Kalau AFF ingin berbenah untuk meningkatkan kualitas, tentu attitude di lapangan ini juga harus dirubah. Hmm. Mindset permainan bahwa permainan keras dalam tanda kutip keras tapi ada berbau-bau kasar gitu loh. Ada upaya-upaya untuk mencederai pemain lawan. Ini nggak ada tempatnya di lapangan saat ini. Hmm. Tapi hal-hal yang seperti itu masih terjadi di AFF gitu loh. Hmm. Hmm. Kemudian bagaimana infrastruktur pertandingan yang tidak sama, yang tidak Ya, standar. Ini ya, juga ya. kan jadi masalah Hmm. gitu loh. Bagaimana bisa mengeluarkan semua potensi kalau lapangannya nggak rata dan segala macam gitu loh. Ya, ya. Kemudian kita juga melihat bagaimana upaya untuk VAR diberlakukan. Tapi ternyata VAR yang terjadi juga belum ini ya, belum proper gitu loh. Hmm. Belum VAR yang terjadi atau VAR yang disediakan oleh panitia di setiap setiap venue. Hmm. Tapi misalkan pertandingan Indonesia melawan siapalah katakanlah melawan Laos katakanlah ya. Hmm. Tapi VAR-nya itu adanya di Malaysia gitu loh. Hmm. Jadi remote. Artinya kan ini ya kendala jarak kemudian kita juga nggak tahu apa ada subjektivitas dalam dalam hal ini terhadap situasi VAR yang ada di Malaysia kita kan juga nggak bisa tahu pasti. Tapi ini adalah bahan pembelajaran buat AFF terutama ya bahwa kalau mereka ingin berbenah, berbenah itu jangan setengah-setengah gitu loh. Berbenah itu ya benar-benar bahwa event yang menjadi menjadi unggulannya AFF kali ini ya dilakukan dengan cara-cara yang baik. Kalau perlu, saya sih tidak terlalu suka ya dengan pertandingan yang sifatnya round robin seperti ini yang semua tidak dalam satu bubble ya tapi ada home and away dan segala macam. Sebaiknya memang dalam satu event seperti Piala Asia di Qatar misalkan gitu Hmm. loh. Hmm. Jadi semua lebih mudah untuk katakanlah ya punya problem yang sama. Hmm. Jadi semua juga butuh adaptasi yang sama gitu loh. Nah ini organisasi permainan organisasi kepanitiaan juga lebih 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 memudahkan kalau ini di dalam satu tempat ya. Hmm. Nah, ini memudahkan kalau memang dalam konteks bahwa panitianya siap begitu Hmm. loh. Hmm. Cuma yang terjadi kan di Asia Tenggara tahu sendiri gitu loh. Hmm. Hmm. Untuk menyelenggarakan satu pertandingan aja yang sifatnya home gitu ya. Itu yang lain masih pada ya, ini ya masih bingung lah, masih gagap gitu loh. Ya. Berbeda misalkan pertandingan ini hanya dilakukan di Indonesia, katakanlah ya. Hmm. Walaupun sebetulnya
kalau ini pertandingan dilakukan di Indonesia itu kan menjadi tanda tanya juga buat anggota AFF lain, kenapa kok Indonesia terus yang ditunjuk Hmm. gitu loh. Hmm. Tapi untuk menjamin kualitas saya pikir nggak ada masalah. Atau ini dilakukan di Thailand. Hmm. Thailand kita tahu punya infrastruktur sepak bola yang bagus. Hmm. Kalau Singapura ya kita nggak bisa berharap banyak dari negara yang kecil ini. Hmm. Sementara Malaysia pun juga ya 50-50 lah dengan kondisi infrastrukturnya. Hmm. Yang paling siap adalah Indonesia dengan Thailand. Ini aja dua negara ini aja yang dijadikan negara penyelenggara AFF gitu loh, bro. Ya memang betul ya. Kalau menurut saya kan kita lihat di AFF yang kemarin yang di tahun yang di Singapura gitu kan. Itu kan Iya, menarik ya. Walaupun jangka waktunya apa selisih di laga ke laga itu singkat, tetapi karena tidak ada pergerakan tim yang cukup jauh sehingga mereka bisa bermain dengan lebih baik gitu ya. Dan mungkin itu betul. juga sebabnya bahwa Indonesia mana di Singapura kemarin itu berhasil tembus ke final gitu ya. Walaupun pemain seniornya tidak sebanyak yang kali ini gitu kan. Kan yang Betul. sekarang seniornya lebih banyak dibandingkan dengan yang di Singapura kemarin. Tapi karena memang waktu itu kan di satu tempat gitu kan. Nah, Iya. mungkin ya, mungkin karena Mhm. masalah kelelahan inilah yang menjadi penyebab gitu. Yang kedua, kalau misalkan mau home and away-nya baiknya di bagian semifinal sama finalnya aja. Jadi yang grupnya bareng nih tetap. Karena kan Iya. kalau seperti Indonesia bertandang ke Laos misalnya atau ke Filipina yang mungkin infrastruktur mereka tidak cukup baik, lebih baik di Singapura atau mungkin kemarin karena di AFF kemarin Singapura bisa ya di Singapura misalnya. Di Indonesia juga bagus, di Thailand juga bisa misalnya. Ya jadi untuk fase grup karena memang cuman sekali ketemunya kan, ya udah Iya. di ini aja di di apa di satu tempat aja yang sama gitu. Karena kan Iya. seperti kemarin Indonesia lawan Vietnam, kenapa di Vietnam, kenapa nggak di Indonesia? Kalau di Indonesia mungkin Indonesia menang. Bro, balik Iya. lagi tadi, Indonesia Iya. di Singapura bisa menang dengan pemainnya waktu itu seniornya kalau nggak salah Mark Locke sama siapa ya Kambuaya kalau nggak salah. Iya. Tapi Ya, Tapi mhm. sekarang nggak bisa tembus ke final, bahkan ke semifinal pun tidak bisa tembus. Kira-kira penyebabnya apakah kelelahan tadi? Ya banyak faktor saya pikir. Hmm. Kelelahan mungkin. Yang kedua, ya itu tadi. Ini kan banyak pemain-pemain yang masih muda. Mhm. Yang level permainannya sebetulnya juga berusaha didongkrak di event kali ini. Hmm. Nah, usia kematangan seorang pemain itu sangat mempengaruhi ya jalannya organisasi permainan dalam satu tim. Hmm. Jadi saya sih tidak terlalu ini ya. Jujur, saya tidak terlalu berekspektasi terhadap pemain-pemain muda ini. Ekspektasi yang ingin saya ini ya kemukakan adalah bagaimana pemain-pemain muda ini punya kematangan. Dan Hmm. saya lihat sekali ya bahwa dari event kali ini ada satu nama yang saya pikir juga akhirnya bisa memunculkan potensi yang bagus Hmm. ketika dia bisa bermain. Itu Ahmad Maulana. Saya Hmm. suka sekali dengan pemain ini. Ahmad Maulana, kemudian kita juga melihat di Doni Tripamungkas. Hmm. Itu Kadek Arel. Itu Hmm. nama-nama yang akhirnya itu juga bisa terdongkrak kualitasnya ketika mereka bisa tampil di event kali ini. Hmm. Jadi jangan dikatakan bahwa Indonesia gagal total dalam hal ini. Gagal Hmm. total oke, dalam hal pencapaian, Hmm. prestasi atau Hmm. ditandai dengan mengangkat piala. Oke, itu Hmm. dianggap sebagai kegagalan. Tapi kalau event ini Indonesia kemudian memunculkan pemain-pemain muda, bahkan muncul 3 pemain aja itu udah sangat bagus kalau menurut saya ya. Hmm. Eh, Apalagi ditambah dengan adanya Cahya Supriyadi. Hmm. Walaupun kiper ini juga tidak terlalu tinggi, hanya setinggi 179, Hmm. tapi permainannya juga kan bagus gitu loh. Hmm. Ini event senior. Hmm. Jadi ada nama-nama yang pada akhirnya bisa muncul dari event kali ini gitu, Bro. STY bilang bila pemain senior yang dimainkan di AFF ini dia pasti jadi juara di AFF. Ya itu nggak bisa di ini ya nggak bisa dibantah ya. Memang benar sih kualitasnya jauh kalau kita main pemain senior ini ya dibanding dengan Betul. laga-laga seperti ini. Tapi Ya. apakah kata-kata itu terlontar? Apakah itu menunjukkan bahwa STY terpaksa nih menurunkan U22?
Saya pikir enggak ya, karena ini sebetulnya kan sebuah langkah atau strategi yang sudah sosialisasikan dari sejak beberapa bulan sebelum AFF dimulai gitu Hmm. loh. Apalagi kemudian STY juga kan berpikir dan PSSI juga kan mulai mulai berpikir Hmm. bahwa target Piala Dunia ini lebih penting gitu loh. Hmm. Hmm. Berapa ratus kali lebih penting ketimbang AFF gitu loh. Saya Hmm. pikir sih seperti itu ya. Hmm. Jadi bukan sih ini sih saya anggap bukan sebuah penyesalan, Hmm. tapi dia hanya mengatakan bahwa pengandaian dan dia ingin sepertinya memberikan jawaban bahwa Indonesia itu masih punya peluang di ronde Hmm. ketiga Piala Dunia Hmm. gitu loh. Hmm. Ya dia tahu bahwa uh, bagaimana kompetitifnya Hmm. di ini kualifikasi babak ketiga ini. Hmm. Karena yang dilawan bukan negara-negara cemen gitu loh. Hmm. Jadi kalau dia statementnya bahwa apabila ini pemain-pemain yang benar, Hmm. ya memang jauh sekali kualitasnya. Kalau Hmm. secara objektif itu yang saya perhatikan. Ya Hmm. tapi AFF memang bukan tempatnya pemain-pemain itu gitu loh. Untuk saat ini gitu bro. Ya, ya. Oke, PSSI dalam hal ini Pak Erick Thohir sudah sampaikan bahwa STY akan dievaluasi, juga termasuk para pemain-pemain juga akan dievaluasi, ya Ya. kan? Dan belakangan ini banyak sekali, bukan bukan banyak, udah mulai bertambah nih orang yang menginginkan STY out. Kalau kemarin cuma satu dua orang, sekarang bertambah, bahkan yang tadinya Nah, pro STY sekarang malah jadi balik nih. Wah, ini harusnya out gitu ya. Nah, Iya. kira-kira seperti apa ya hasil evaluasi terhadap STY oleh PSSI ini? Apakah PSSI menganggap bahwa ini, wah udah memang seharusnya seperti ini gitu ya? Atau malah seperti apa, bro? Kira-kira? Saya pikir gini, kan kebijakan untuk memakai U22 Hmm. sebetulnya kalaupun ini adalah keputusannya dari STY Hmm. dan STY sudah mensosialisasikan dari sejak lama. Hmm. Kalau memang ada keberatan dari pihak PSSI, tentu PSSI juga dari sejak awal memberikan ini ya, memberikan katakanlah semacam bantahan Hmm. atau upaya untuk jangan sampai benar-benar U22 yang turun, katakanlah Hmm. seperti itu Hmm. ya. Hmm. Hmm. Tapi kan ini tidak Hmm. bahwa apa yang dilontarkan STY kalau memang ini idenya STY untuk mengangkat U22 tapi tidak mendapatkan malah mendapatkan sokongan penuh dari PSSI, Hmm. artinya matching dong apa yang diinginkan oleh PSSI dengan apa yang diinginkan oleh STY Hmm. karena semua dalam satu fokus sebetulnya Hmm. Hmm. fokusnya ronde ketiga Piala Dunia gitu loh, Hmm. kualifikasi Hmm. Piala Dunia Hmm. itu Hmm. fokus yang menjadi perhatian dari PSSI maupun STY dalam hal ini ya. Hmm. Kalaupun misalkan terjadi evaluasi, tentu saya sih melihat pada evaluasi yang dilakukan adalah bagaimana STY kemudian memunculkan nama-nama yang dia pilih untuk dia Hmm. ambil di AFF. Hmm. Saya juga agak membingungkan juga ya ketika arkan kakak tuh ada gitu ya. Hmm. Ini saya juga agak membingungkan. Kemudian tidak ada nama seperti Ramadan Sananta katakanlah Hmm. ya. Hmm. Nah, tapi itu adalah sebuah gambaran bagaimana saya mencoba mengkritisi ya, Hmm. mengkritisi jalan atau putusan STY untuk memanggil nama-nama yang tersebut gitu loh. Hmm. Tapi di satu sisi juga saya kemudian berusaha menetralisir. Hmm. Kemudian mungkin saja bahwa ini adalah upaya STY untuk ya itu untuk mulai secara ini ya kebetulan dan secara sadar bahwa dia juga butuh untuk segera mematangkan pemain-pemain muda yang potensial. Hmm. Cuma memang persoalannya adalah ketika di event ini pemain-pemain seperti Hoki Caraka, Ronaldo Kuate yang saya pikir punya kualitas yang bagus itu jeblok semua gitu loh. Hmm. Hmm. Jadi saya juga kaget kan tentu saya juga punya rasa penasaran setelah Ronaldo Kuate sudah beberapa tahun tidak dipanggil, dia sekarang bermain di Liga Thailand. Tentu yang kita harapkan adalah kualitasnya berubah, kualitasnya Hmm. meningkat. Hmm. Tapi kenapa kok masih begitu-begitu aja bermainnya? Hoki Caraka pun begitu. Saya kaget. Ini apa yang dia terima
selama dia tampil atau mewakili timnas senior, walaupun hanya sebagai pemain cadangan katakanlah ya. Tapi Hmm. kok tidak ada yang bisa dia buktikan bahwa Hmm. dia pantas ada di timnas senior ketika Hmm. tampil di AFF kali ini. Jadi boleh dibilang memang yang evaluasi yang paling mengena katakanlah ya, itu Hmm. satu ya pemilihan pemain ya Hmm. dari STY, kemudian evaluasi juga terhadap pemain. Kok kualitasnya pemain-pemain yang biasa tampil di timnas senior ini hilang begitu aja, menguap gitu loh. Apa yang terjadi sebetulnya gitu loh. Hmm. Jadi saya pikir evaluasi mungkin ke arah situ, bro. Hmm. Iya ya, apakah kemudian STY Hmm. harus mulai mencari-cari lagi nih bibit-bibit yang baru gitu ya, yang mungkin kalau yang sekarang kan sebenarnya banyak yang pernah dipanggil STY sebelumnya di baik di Ya, kelompok usia maupun di senior gitu ya. Mungkin sekarang perlu cari lagi yang lebih muda, yang lebih baru lagi, atau mungkin pemain-pemain yang ada di U17 atau di U20. Kalau di U20 kan rasanya memang pemain-pemain STY dulu ya ya. yang dipakai gitu ya, nggak ada yang baru gitu ya. Atau ada yang baru atau seperti apa? Artinya Hmm. STY mulai harus mencari lagi nih, mencari lagi pemain-pemain yang lain. Ya. Kira-kira seperti itu ya, Se- bro ya. Sebetulnya untuk pencarian talent scouting untuk pemain-pemain muda itu Hmm. bukan cuma beban ada di STY Hmm. sebetulnya. Hmm. Di situ kan masih ada coach Nova Arianto. Hmm. Kemudian ada coach Indra Safri ya. Hmm. Nah, artinya ini adalah kerja bareng dari apa coach-coach yang saya sebut tadi gitu loh. Hmm. Hmm. Nah, kita contohkan gini, bagaimana coach Nova, kemudian coach Indra Safri, itu juga kan banyak memunculkan nama-nama baru Hmm. dan nama-nama baru yang mereka keluarkan itu rata-rata memang punya kualitas gitu loh. Hmm. Hmm. Sebagai contoh, bagaimana coach Nova bisa ada Baker katakanlah ya gitu Hmm. loh. Kemudian ada Goli gitu loh. Hmm. Nah, Hmm. ini kan apa nama-nama yang bisa ya mudah-mudahan aja kita harapkan bahwa mereka konsisten ya menjaga Hmm. kualitas. Hmm. Ini kita harapkan adalah amunisi-amunisi yang akan mengisi level-level di atasnya. Hmm. Kemudian Coach Indra Safri ada memunculkan seperti nama-nama Kadek Arel katakanlah ya. Hmm. Kemudian Donitri, Hmm. kemudian ada Jan Slaven. Hmm. Itu juga kan kerja kerja mereka juga itu yang harus kita akui ya bahwa Hmm. talent scouting di level itu juga sudah kelihatan. Nah, Hmm. kemudian yang kita butuhkan sekarang bagaimana kemudian STY bisa memanfaatkan nama-nama yang keluar dari saringan-saringan di awal di U17, di Hmm. U20 gitu loh. Hmm. Hmm. Nah, sebetulnya kalau kayak disampaikan bahwa STY harus mencari lagi, saya pikir bukan cuma STY dalam hal Hmm. ini, Hmm. tapi PSSI secara keseluruhan. PSSI dalam hal ini juga dibantu oleh coach-coach yang diplot Hmm. untuk ini untuk Ya, menukangi masing-masing under usia gitu loh. ya. Oke sobat, itulah obrolan kita ya. Kalau menurut sobat sendiri nih STY gimana nih? Dilanjutkan atau enggak gitu ya? Karena kan banyak sekali nih mulai rame nih. Kalau menurut pendapat sobat seperti apa? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you bro.